marilah kita senantiasa merawat dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena takwa adalah bekal hidup terbaik yang sangat kita butuhkan. Sebagaimana pesan Allah kepada kita semuanya di dalam firman yang mulia, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan kumpulkanlah bekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian kumpulkan adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Insan ayat 2 Allah SWT berfirman, Ba'a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia dari air sperma yang bercampur, yang kami hendak mengujinya, maka kami jadikan bagi manusia pendengaran dan penglihatan. Di dalam ayat yang mulia ini jemaah sekalian, ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Yang pertama adalah bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh manusia, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai bayi yang terakhir kali nanti dilahirkan ke muka bumi, maka seluruh pencipta manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik manusia yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya, atau mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta mereka adalah Allah SWT. Bahkan termasuk mereka yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan atau tidak mengakui adanya Tuhan dalam kehidupan ini, yang menciptakan semua manusia adalah Allah SWT. Yang kedua, Allah sampaikan dalam ayat yang mulia ini bahwa materi penciptaan manusia adalah min nutfatin amsyaj, dari air sperma yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Jadi semua manusia Allah ciptakan dari materi yang sama, min nutfatin amsyaj, dari percampuran antara sperma laki-laki dan perempuan. Kecuali 3 orang, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Ibunda Hawa, dan Nabi Isa. Nabi Adam AS diciptakan dari tanah, sebagaimana disampaikan Allah dalam Al-Quran, juga disampaikan Nabi dalam beberapa sabdanya. Di antara Rasul mengatakan, Innallaha azza wa jalla khalaqa Adam min qabadatin qabadaha min jamil ard. Sesungguhnya Allah SWT menciptakan Adam dari segenggam tanah yang berasal dari percampuran tanah-tanah yang ada di berbagai permukaan bumi ini. Yang kedua adalah Siti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk, sebagaimana sabda Nabi SAW, Innal mar'ata khuliqat min dila'. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Yang dimaksud perempuan dalam konteks hadis ini adalah Siti Hawa. Dan yang ketiga adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah Taala, terlahir dari seorang wanita, terlahir dari seorang ibu tanpa seorang ayah. Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan firman-Nya, kun fayakun. Selain ketiga hamba Allah Taala ini, Nabi Adam, Siti Hawa, dan Nabi Isa, maka seluruh manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala min nutfatin amsyaj, dari percampuran sperma laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah sampaikan, di antara sunnatullah penciptaan manusia adalah bahwa siapapun yang terlahir ke muka bumi ini pasti akan menjalani ujian dari Allah Ta'ala. Karena di ayat selanjutnya Allah Ta'ala sampaikan, nabtalihi, yang kami hendak mengujinya. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya tidak ada satupun manusia yang dilahirkan ke muka bumi yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan sunatullah ujian ini jamaah sekalian, Nabi SAW mengajarkan kepada kita 3 sikap dalam menghadapi berbagai macam ujian kehidupan. Yang pertama, sikap yang harus kita lakukan atau kita tunjukkan ketika kita menghadapi ujian adalah bersabar. Dan ini wajib hukumnya bagi kita untuk bersabar ketika menghadapi ujian. Perintah bersabar ini disampaikan Allah SWT di antara yang di dalam surat Ali Imran ayat 200. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Ya, secara khusus, secara sharih, Allah SWT memerintahkan kepada kita semuanya agar senantiasa bersabar dan terus menguatkan sifat sabar kita. Nah, lalu apa itu sabar jamaah sekalian? Sabar bukan berarti menyerah kepada keadaan,
Sabar juga bukan bermakna melakukan sesuatu tanpa perencanaan. Tapi sabar itu sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau menyampaikan bahwasanya sabar itu memiliki 3 rukun. Kata beliau, as-sabru huwa habsul lisani ani syakwa ila ghairillahi wal qalbi anit tasakhuti wal jawarihi anil latami wa syaqqith thiyabi. Sabar itu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, adalah pertama, menjaga lisan dari berkeluh kesah kepada selain Allah SWT. Ini rukun sabar yang pertama. Yang kedua adalah wal qalbi anit tasakhuti, menjaga hati kita dari marah kepada Allah. Dan yang ketiga wal jawarihi anil latami wa syaqqith thiyabi, menjaga anggota badan dari menampar wajah dan merobek baju. Yang dimaksud adalah menjaga anggota badan dari tindakan merusak dan menyakiti. Inilah 3 rukun kesabaran atau 3 parameter kesabaran. Yang pertama adalah orang dikatakan bersabar jika dia mampu menjaga lisannya untuk tidak berkeluh kesah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk makna menjaga lisan adalah menjaga tulisan. Karena di era kita sosial media sekarang ini banyak sekali aktivitas komunikasi lisan yang digantikan dengan tulisan. Maka makna menjaga lisan di sini juga bisa kita maknai menjaga lisan, menjaga tulisan, dan menjaga postingan. Dari segala makna berkeluh kesah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini bukan berarti kita tidak boleh sharing kepada teman, kepada sahabat, kepada pasangan, tentu tidak. Juga bukan berarti kita tidak boleh minta nasihat dan masukan dari para guru, juga tidak. Tapi sharing, minta masukan, minta nasihat itu sesuatu yang diperkenankan. Tetapi berkeluh kesah, tanda kita tidak terima dengan ujian, itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin dikatakan sebagai orang yang bersabar, hal pertama yang harus kita penuhi adalah kita berusaha menjaga lisan kita, menjaga tulisan dan postingan kita untuk tidak menunjukkan keluh kesah, kecuali berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua parameter kesabaran adalah menjaga hati dari sikap marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar tidak boleh marah kepada Allah SWT ketika diuji. Karena Allah SWT ketika menguji seorang hamba, tidak ada niatan Allah untuk mendolimi seorang hamba. Karena Allah SWT tidak punya kepentingan dari kita. Orang yang dolim itu biasanya adalah orang yang punya kepentingan. Seorang yang korupsi misalkan dolim karena dia punya kepentingan untuk cepat kaya dengan cara yang mudah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak punya kepentingan dari kita hamba-hambanya. Maka Allah SWT tidak mungkin berbuat dolim kepada kita semuanya. Selain itu dalam sebuah hadis qudsi Allah juga telah berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi faj'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Sesungguhnya aku telah mengharamkan sifat dolim kepada diriku sendiri, dan aku juga haramkan kedoliman di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi. Jadi Allah SWT tidak mungkin dolim kepada hambanya ketika menurunkan sebuah ujian. Maka sebaliknya seorang hamba juga tidak boleh marah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang menjalani ujian ini. Ini sikap yang kedua. Ini parameter kedua dari kesabaran. Dan yang ketiga jamaah sekalian, parameter kesabaran adalah menjaga anggota badan dari tindakan merusak dan menyakiti. Merusak benda-benda yang ada di sekitar, atau menyakiti diri sendiri, atau menyakiti orang lain. Jika kita telah mampu memenuhi 3 parameter ini, menjaga lisan kita dari berkeluh kesah kepada selain Allah, menjaga hati kita untuk tidak marah kepada Allah, dan menjaga anggota badan untuk tidak melakukan tindakan yang merusak dan menyakiti, maka insyaallah kesabaran kita ini sudah benar. Dan ini merupakan sikap pertama yang diajarkan Rasul dalam mensikapi sebuah ujian yang datang dari Allah SWT. Sikap kedua jemaah sekalian yang diajarkan Rasulullah SAW adalah ridho dengan ujian. Ridho artinya menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita ini dengan lapang dada. Kehidupan ini jemaah sekalian memang tidak akan pernah sepi dari yang namanya ujian dan musibah. Dan ujian dan musibah itu ibaratnya adalah garam.
Sedangkan hati kita itu ibaratnya adalah air dalam satu wadah. Jika sesendok garam kita tuangkan ke dalam segelas atau secangkir air, lalu kita aduk segelas air itu, maka dipastikan air segelas itu akan terasa sangat asin sekali. Tapi jika sesendok garam itu kita tuangkan dalam satu kolam, maka dipastikan air dalam kolam itu tidak terasa asin. Padahal sama-sama mengandung garam satu sendok. Demikian pula analogi atau perumpamaan antara ujian dengan hati kita. Jika hati kita lapang, maka ujian atau musibah yang Allah turunkan kepada kita relatif tidak akan terlalu menyesakkan dada kita. Tetapi jika dada kita, hati kita sempit, maka ujian yang Allah turunkan kepada kita akan terasa menyesakkan dada kita semuanya. Karena salah satu cara supaya kita tetap bisa bahagia di tengah banyak kesulitan dan musibah yang kita jalani adalah dengan melapangkan dada kita, menerima segala sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita dengan ridho. Apapun yang Allah tetapkan kepada kita harus kita sikapi dengan lapang dada. Dan cara supaya kita bisa ridho diantaranya adalah dengan berlatih untuk berbaik sangka kepada Allah SWT, meyakini bahwasanya di balik setiap musibah pasti ada hikmah ilahiyah di belakangnya. Maka dengan menanamkan keyakinan bahwasanya setiap musibah pasti ada hikmah ilahiyah di belakangnya, insya Allah kita akan terlatih untuk menerima segala takdir Allah SWT itu dengan penuh keridhaan. Dan ini sikap yang kedua. Dan ini penting untuk kita latih jamaah sekalian, supaya musibah ini tidak menjadikan penyakit dalam diri kita. Kalau seseorang hanya bersabar, di mana inti kesabaran itu adalah menahan diri, maka terkadang upaya kita untuk sabar itu mendatangkan berbagai macam penyakit. Entah itu darah tinggi, entah itu penyakit jantung dan lain sebagainya. Karena kita berusaha untuk menahan. Tetapi ketika kita bisa melapangkan hati kita, maka tekanan musibah, tekanan masa itu akan berkurang, dan dengan demikian lebih menyehatkan kita dan juga kita lebih bisa untuk tetap bahagia di tengah musibah yang sedang kita hadapi. Dan yang ketiga jemaah sekalian, sikap yang diajarkan Rasulullah SAW dalam menghadapi musibah adalah berusaha untuk tetap bersyukur meskipun sedang ada masalah. Ini sikap yang ketiga. Dan ini adalah merupakan sikap yang paling tinggi. Bagaimana kita agar tetap bisa bersyukur meskipun kita sedang ada masalah, meskipun kita sedang ada ujian. Karena jamaah sekalian, tidak pernah dalam satu kehidupan ini, tidak pernah dalam satu detik dari hidup kita ini, di mana ujian itu lebih banyak dibandingkan nikmat Allah. Tidak akan pernah. Ketika ada satu nikmat Allah yang hilang dari kita, maka sesungguhnya nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih kita nikmati jumlahnya masih jauh lebih banyak. Karenanya rasa-rasanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tetap bersyukur meskipun kita sedang ada masalah. Nah, cara singkat atau cara mudah supaya kita bisa tetap bersyukur meskipun kita sedang ada musibah atau masalah adalah dengan membandingkan musibah atau masalah atau ujian yang kita hadapi dengan musibah, masalah, cobaan, ujian orang lain yang lebih berat dari kita. Karena di bawah tanah pasti akan ada tanah di bawahnya lagi. Di balik musibah yang kita alami, yang kita rasakan begitu berat, masih ada orang yang musibahnya jauh lebih berat. Maka dengan cara kita membandingkan musibah kita dengan musibah orang lain yang lebih berat, insya Allah kita masih tetap bisa berucap syukur. Hal ini sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih. Rasul mengatakan, "Ungduru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, jangan lihat kepada orang yang di atas kalian. Dalam urusan dunia, Rasul mengajarkan kepada kita agar kita biasa membandingkan orang yang lebih rendah dari kita kehidupan dunianya. Termasuk dalam hal ini adalah ketika kita menghadapi ujian atau musibah, bandingkan musibah kita dengan orang lain yang jauh lebih berat. Yang demikian itu kata Rasul, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Cara yang seperti itu menjadikan kita tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah kepada kita. Nah, sebagai contohnya jamaah sekalian, bagaimana kita mengaplikasikan hadis Nabi ini supaya ketika kita sedang ada masalah tetap kita masih bisa bersyukur. Misalnya jamaah sekalian, ada seseorang yang mengalami kecelakaan di jalan raya, kakinya patah.
Tetapi dengan mengamalkan hadis Nabi ini, dia masih bisa mengucapkan Alhamdulillah. Dia mengucapkan Alhamdulillah, saya hanya patah tulang, tidak sampai nyawa melayang. Maka dengan membandingkan musibah dia yang ketika kecelakaan mengalami patah tulang, dia bandingkan dengan orang lain yang seketika ketika terjadi kecelakaan langsung nyawanya melayang, dia masih bisa mengucapkan Alhamdulillah, saya hanya patah tulang, tidak sampai nyawa melayang. Cara yang sama jamaah sekalian dapat kita terapkan dalam ragam ujian dalam kehidupan kita masing-masing. Bandingkan ujian dan musibah kita dengan ujian orang lain yang jauh lebih berat dari kita. Maka dengan cara itu insya Allah kita masih tetap bisa bersyukur kepada Allah SWT meskipun kita sendiri sedang ada masalah atau ujian.